Aku emang ketemu sama semua teman-teman yang aku kerja bareng sekarang itu dari Instagram. Pertama kali ya kenalannya, halo kak, DM Instagram. Ini sama kayak ceritaku diajak tur sama Om Iwan Fals. Berarti sekarang lo ngapain nih? Ada di Jakarta hari ini? Indonesian Idol. Wow, Indonesian Idol guys. Kembali lagi bersama Leka. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, silakan tonton dulu ya. Episode bersama Leka ini harus diperbanyak. Biasanya kalau bintang tamunya cewek, di Drum and Drum tuh yang nonton, wah, buset deh. Keluar semua tuh followers gue yang jomblo-jomblo gitu. Kasian loh. Iya, sama aku juga jomblo. Oh iya, astagfirullah. Jadi sudah ada jawaban nih teman-teman. Jadi tuh tadi tuh gue sempet nanya di Instagram katanya. Pertanyaan yang paling banyak itu katanya, Bang, Leka punya pacar nggak? Tuh, Bang, Leka punya pacar nggak? Tuh lagi. Dari Eca, punya pacar nggak? Dari Apri, punya pacar nggak? Buset deh. Punya banyak. Nggak canda. Nggak punya, aku nggak pernah pacaran. Masa sih, Lek? Sekarang umur lu berapa sih? 22. 22? Berarti udah kuliah lulus dong? Harusnya, tapi molor dikit lah. Tapi ini gue pengen tanya, asalnya lu tuh dari mana sih? Asalnya, oke. Papa mama dua-duanya orang Batak. Tapi Orang Batak. Aku nggak pernah tinggal di Medan. Oke. Aku lahirnya di Papua. Jauh ya? Terus besarnya di Makassar. Terus kuliahnya sekarang di Jogja. Dan sekarang semua keluarga juga udah pindah ke Jogja. Oh, jadi sekarang stay-nya di Jogja. Bener. Main drum dari umur? 7 tahun. 7 tahun? Itu belajar drum pertama kali? Pertama kali di kursusan waktu itu. Kenapa main drum? Aku tuh 4 bersaudara, Bang. 4-4-nya dilesin musik semua sama orang tua. Ada cowok sebenarnya dari 4 bersaudara ini. Tapi dia malah dapatnya gitar. Malah aku cewek dapatnya drum. Oh gitu ya? Karena papa mama aku kesel lihat aku nggak bisa diem. Jadi ditaruh di drum biar energinya habis, terus aku tenang. Kan kalau anak kecil tuh kan biasanya tertarik karena bentuknya gede, ya gak sih? Nggak, aku direkomendasiin, kamu kayaknya drum aja deh yang paling cocok. Disuruh emang ya? Baru dilesin? Wih, gile. Berarti orang tuamu support dong ya? Support, padahal mereka berdua tuh bukan musisi. Pendidikan musik tuh penting, karena anak dengan skill lain di luar akademik itu ya dia punya bekal lain dan itu musik tuh sangat bagus untuk pergaulan, jadi mereka support banget. Oh gitu ya? Selain kita punya ilmu tapi kita punya skillnya juga ya? Ini nih baru nih. Halah, Bang Iqbal aja dari 4 tahun juga. Kok tahu sih? Padahal belum ada di Google loh ini fakta Ini ini. bisa baca kepala orang. Oke, sekarang dengan aktivitas lu tiap hari tuh musik mulu, apakah lu bakal memilih jadi profesional musician atau enggak? Kendalanya drummer tuh ya, kita harus punya studio sendiri, ya kan? Yap. Kalau kita mau latihan di rumah berisik ganggu tetangga, ya kan? Ya itu kendala umum drummer awal. Aku juga masih ngalamin. Jadi lu nggak punya studio? Belum punya. Yang lu sering di Instagram lu? Itu adalah studionya bandku di Jogja. Oh, studionya bandmu. Ya, tapi sih kalau menurut gua bisa diusahakan ya. Namanya passion tuh walau badai menghadang pasti banget. akan ada jalannya ya. Keren ya. Ya. Atau enggak? Kenceng banget suara. Tapi sekarang juga ada salah satu solusinya kan? Oh iya bener. Drum elektrik. Betul, tapi aku masih nunggu nih. Drum elektrik, iya nggak sih? Iya. Kayak Kaira aja baru ngeluarin drum elektrik Nah, itu. buatan Indonesia. Nah, Tapi karena hari ini ada barangnya, kalian bisa nonton reviewnya di YouTube Drum and Drum. Itu udah gua review dari A sampai Z. Bahkan lo sentuh pakai jari pun dia bunyi. Wih, ini harganya pasti mahal nih. Pasti 15 juta, pasti harganya 20 juta. Tapi ternyata kalau ngomongin tentang professional musician, kan lu sekarang tinggalnya di Jakarta, di Jogja.
Jadi ada orang yang bilang, banyak sih, kalau lu mau jadi profesional musician harus di Jakarta nggak sih? Iya sih, itu dulu itu fakta. Tapi sekarang itu mitos. Kenapa? Karena sekarang ada yang namanya teknologi. Jadi aku bisa terekspos padahal aku tidak pernah tinggal di Jakarta. Oh Dan iya. memang menurut insight-ku di Instagram itu lebih dari 50% tuh orang Jakarta. Orang-orang yang kota yang tidak pernah aku tinggalin gitu ya. Malah orang-orang di sana yang paling banyak notice aku gitu. Memang sih pada akhirnya link-link besar itu dan teman-teman yang lebih paham itu ada di Jakarta tetepan. Cuman maksudnya sekarang pun tidak terkendala yang seperti itu. Kalau memang kamu mau mulai dari tempatmu dulu bisa gitu lah. Yang penting ya aktif aja. Aktif di sosial media ya? Nah, Kenapa lu memilih aktif di sosial media? awalnya aku nggak pernah berpikir untuk wah pengen terkenal ah, ngupload, nggak pernah. Aku ngupload itu cuman buat kepuasanku pribadi aja. Wah, aku suka banget ini mainnya enak. Upload. Di-upload. Dan itu kan lu cuman rekam seadanya ya? Iya, pakai HP gitu. Pakai HP doang, nggak ada pakai mic segala macam. Nggak ada. Nggak Terus ada. itu juga kadang-kadang pakai pas ketemu drum di studio yang cakep gitu baru. Baru Jadi ya, yang modal beauty apa shot ya aku tuh gitu ya. Modal stick sama HP sama muka kan. Iya, Ya. tapi semenjak mungkin semenjak lo aktif kali ya. Jadi orang-orang itu banyak juga yang nge-tag ke gue. "Wah, ini siapa sih yang ya buktinya kayak gue lah yang darinya nggak tahu dia siapa. Terus akhirnya karena komentar-komentar netizen jadi tahu. Tapi itu ada pengaruhnya nggak sih sama karir lu sekarang? Wah, ngaruh. Aku emang ketemu sama semua teman-teman yang aku kerja bareng sekarang itu dari Instagram. Oh ya? Aku tuh kan lahir bukan dari keluarga musisi. Kenal nggak sebelumnya sama yang maksudnya lu banyak dapat teman-teman baru? Itu kayak bandku di Jogja pertama kali ya kenalannya. Halo Kak, DM Instagram. Oh iya? Boleh nggak bantuin? Sama di Makassar pun juga pasti notisnya dari Instagramku. Dan yang sekarang aku main bersama ada Festivalis dan Melby. Aku yakin itu dari Instagram juga karena aku nggak pernah punya relasi yang sampai ke situ gitu loh. Powerful of Instagram. Ngeri emang, ngeri. Tuh ini inspirasi sih kalau Iya menurut kan? gue. Motivasi gitu. Ternyata dia memanfaatkan sosial medianya dengan baik secara tidak sadar. Jadinya banyak manfaat yang didapat. Selain karir, lu bisa dapat alat gratis. Iya bener lagi. Iya kan? Di engagement sama satu brand tuh kan nggak mudah ya. Lo harus punya sesuatu yang lebih dari diri lo. Berarti sekarang lo ngapain nih? Ada di Jakarta hari ini? Aku tuh lagi main sama Mas Oni. Oni and Friends. Ya. Buat? Indonesian Idol. Indonesian Idol, guys. Jadi Nyanyi aku nyanyi. Tapi itu juga aku rasa Mas Oni pun juga mungkin notice aku dari Instagram. oh nggak pernah kenal sebelumnya? Pernah sih, tapi Mas Oni belum pernah lihat aku main drum secara langsung. Jadi waktu di Instagram aja ngelihatnya. Sosmed itu kan seperti CV kita ternyata. Iya, bener. Ini sama kayak ceritaku waktu manggung diajak tur sama Om Iwan Fals. Oke. Aku nggak pernah kenal sama orang yang ada di dalam situ. Sama Om Iwan, sama manajemennya, bahkan sama musician yang ada dalam situ aku nggak kenal. Tiba-tiba dihubungin aja. Itu udah jalan drum and drum waktu itu. Via email. Belum. Baru, ya aku dulu punya akun sebelum ini kan, sebelum Drum and Drum namanya Yo Iqbal. Ya dari situ aja, tapi ya secara nggak sadar aja. Upload video, iseng. Terus di Instagram juga aktif, iseng main drum. Tiba-tiba dihubungin sama Om Iwan. Ini kenapa ngubungin gua ya? Emang dia nggak punya teman-teman drummer? Ya udah akhirnya sampai diajak tur 30 kota waktu itu. Ya karena sosial media juga sih. Buat teman-teman yang suka komentar-komentar nggak jelas, mendingan bikin konten yang jelas. Nah, bener banget. Karena ada manfaatnya ya. Ya. Daripada Anda komen-komen gak jelas, mendingan Anda bikin konten yang jelas. Betul. Tapi teman-temanku sendiri yang musician ya, itu pasti kalau ada satu drummer yang baru pasti ngobrol tuh sama gue.
Dan salah satunya lu yang diobrolin. Wah ini Bal, gila nih Bal, drummer cewek. Karena mereka bilangnya banyak, wih gila ini drummer cewek tapi powerful gitu. Jarang nih ada drummer cewek yang powerful begini nih. Mungkin karena lu latihannya sering kali. Mungkin karena aku lagi emosi banget kali mainnya. Sekencang apa sih kalau lu mukul? Ini gue denger langsung ya. Nggak, maksudnya kalau lu mukul drum tuh kan yang paling penting tuh kan tone kick sama snare ya. Ya nggak sih? Tone kick sama snare itu kalau udah dek sama taknya tuh enak, pasti orang dengernya wah enak banget nih. Enak loh. Coba kalau gua, nih gua ya. Ya. Laki-laki nih yang main. Ya, oke. Nih ya. Kencengan lu. Canda deh. Ya. Ini kalau power gua nih. Normalnya. Itu kan nggak jauh beda loh sama lu. Gimana teman-teman yang denger di YouTube? Lu kalau latihan apa sih? Paling banyak tuh jamming. Aku tuh kalau latihan paling basic. Basicnya gimana maksudnya? Unison. Iya. Itu kan latihan paling membosankan. Iya emang. Makanya itu 15 menit aja. Habis itu aku jamming gitu. Tapi emang apa kata orang tuh latihan basic tuh kan paling membosankan ya. Paling gitu. Paling penting kan. Tapi sebenarnya kayak bangun pondasi rumah aja. Kalau pondasinya nggak bener, pasti bakal runtuh terus kalau misalnya mau dibangun ke atas. Aku tuh ngerasa itu kayak mesin kopi. Tiap pagi itu harus dikalibrasi. Nah kita kalau banyak main-main musik, kebanyakan ya harus dikalibrasi lagi tekniknya. Oh gitu. Kayak gitu. Ini buat teman-teman yang mungkin yang lagi nonton ini mencari tips latihan dari Leka, kasih tips 1 atau 2 buat latihan penting. Oke. Belakangan udah jarang latihan drum sebenarnya nih Bang, jujur Lia. Tapi waktu aku zaman masih sering latihan, yang aku latih tuh pasti itu tadi unison dulu. Itu kalau itu biar apa? Ya biar tangan kanan kirinya balance aja. Oh, oke. Jadi powernya harus disesuaikan gitu, harus sama gitu ya? Antara Unison. kiri dan kanan. Unison, dan nggak flam gitu. Itu kalau single, terus aku double stroke-nya juga aku unisonin. Oh, gitu. Paradiddle-nya juga unison. Hah? Oh, inilah dia tips latihan biar tangan kanan dan kirimu balance. Segampang itu ya ngelihatnya. Tapi kadang aku ngerasa malah tangan kiri itu yang lebih powerful sekarang daripada kanan. Kenapa gitu? Karena kamu kidal? Karena itu, aku udah jarang latihan yang unison tadi, jadinya ngerasa tangan kiri itu, karena dia adalah tangan snare ya. Snare kan pasti lebih kencang ya? mukulnya. Dan ini cepet. Kanan tuh cepet, kiri tuh power. Oh gitu ya? Karena ngerasa gitu aja kanan kiri. Ya kan kalau orang yang nggak kidal, itu biasanya tangan kanannya tuh yang lebih power dan lebih cepat. Jadi kayak tangan kiri itu cuma pelengkap. Kan jarang tuh ada yang balance kan dua-duanya. Padahal kan kalau kita mau ngerol apa mau single stroke itu kan kelihatan banget ya, kedengaran banget kalau nggak rata. Yes. Ya gitulah. Oke, itulah latihan penting dari Leka ya. Keren loh. Mainin dong Lek drum lo. Gila, enak banget.
Jadi Leica itu sekarang di-endorse sama merek Kaire. Kaire ini buatan anak bangsa lah. Sudah banyak juga sih drummer-drummer yang pakai drum merek Kaire ini. Salah satunya Leica yang di-endorse sekarang. Lu umur 22 tahun udah di-endorse ya? Itu sebuah Baru achievement. mulai tahun ini juga sih itu. Baru mulai tahun ini ya di-endorse ya? Juni kemarin kalau nggak salah. Wah, gila. Lu dapat seri apa? Iris. Iris. Ini seri NYX atau Nix ya sebutnya. Kayunya ash, bukan kayu maple ya, atau bukan kayu birch. Kan kebanyakan drum tuh maple atau birch. Ini kayunya ash. Kayaknya ini seri tertinggi ya? Ada lagi yang seri tertinggi namanya Kronos. Oke. Kalau ini di bawahnya Kronos. Jadi ini termasuk salah satu yang tertinggi lah ya. Dan ini ada 5 piece. 1, 2, 3, 4, 5. Coba Leica kamu bunyiin satu-satu. Kalau lu pribadi sendiri yang udah make Kaire ini sejak bulan Juni, rasanya gimana? Oke banget, oke. Oke-nya dari segi apa? Oke-nya ya karena seri Iris itu 7 piece-nya itu jadi eksplorasinya lebih banyak lagi kalau di 7 piece. Terus ya udah oke sih sebenarnya buat aku make. Yeah. Cuman sayangnya aku belum punya recording tools yang proper. Jadi belum kedengaran enak tuh. Tapi kalau head drumnya ini kan masih head drum asli ya? Ya, Masih head drum bawaan dari Kaire-nya. Kalau lu udah lu ganti? belum. Belum ya? Belum. Belum ada uang apa gimana? Belum ada waktu. Ya, pengen ganti. Kalau udah diganti tuh bakal lebih keluar lagi paling. Tapi ini head bawaannya sih udah standar lah ya. Udah standar. Tapi kalau diganti lagi pasti soundnya akan lebih upgrade lagi. Yep. Jadi Kaire ini salah satu brand dari Indonesia yang menurut gue sih udah apa ya namanya, udah banyak dipercaya lah sama teman-teman drummer. Atau nanti mungkin kita bikin experience gitu kali ya, buat mencoba drum Kaire. Kaire tuh sering bikin kayak gitu kemarin, ya kan? Iya. Di acara apa itu? Tapi nggak ngajak gue. Jadi nggak kurang kompornya gitu. Iya. Gak usah disebut berarti itu. Nggak diajakin, cow. Kurang kompornya. Iya. Apalagi ajak Leica, jadi harus ada pemanisnya. Iya nggak? Kompor. Pasti banyak drummer-drummer perempuan yang ada di luar sana, Leica. Yang pengen berusaha kayak kamu mungkin ya. Apa motivasimu untuk mereka? Drummer perempuan nih? Oke. Aku sih berharap kalian semakin semangat, semakin banyak juga. Karena ya perempuan juga bisa. Perempuan juga bisa menikmati drum, satu. Dan ternyata perempuan juga bisa berkarir di situ, bisa. Yes. Jadi kalau untuk perempuan-perempuan juga yang pengen serius di drum, ya memang nggak bisa manja-manja sih. Iya. Memang ada effort gitu. Emang kamu nggak manja ya? Aku tuh di kampus diajarin untuk ya Mandiri. mandiri, dan itu aku dapat banyak di kampus karena di kampusku tuh yang namanya perkusionis dan juga drummer. Yep. Itu disamaratakan perempuan dan laki-laki. Kalian udah ngambil minat ini ya kalian semua serius. Harus totalitas gitu. ya? Harus serius. Jangan setengah-setengah ya? Jadi perempuan nggak bisa dibedain, oh dia perempuan jadi nggak apa-apa, dia lebih santai dan dia nggak usah bawa alat, nggak gitu. Iya. Di kampusku tuh perempuan bawa alat juga gitu. Masa? Ngangkat-ngangkat. Kamu pernah ngangkat ini? Iya pernah. Capek nggak? Capek. Ada yang mau bantu? Ya. Gitu sih. Jadi perempuan emang kalau mau serius ya artinya juga harus effort, harus kreatif. Yes. Harus kreatif. Bener. Konten-konten cover-cover itu menarik, tapi zaman sekarang tuh orang suka cerita. Orang Story. suka mendengar cerita, membaca cerita. Jadi ya gimana lah cara pengemasannya itu bisa lebih storytelling gitu. Itu menarik. Tapi kamu sering nonton drum and drum kan? Sering?
Oh itu banyak ceritanya di situ. Iya. Cie. Makanya. Oke, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe mereka. Oke teman-teman, buat yang mau ngikutin terus putar drum, terus musik-musik juga atau karya-karya dari Bang Iqbal ini ya, kita subscribe dan ikutin terus di Drum and Drum. Mantap. Oke, semangat terus Leka. Orang-orang di luar sana pasti banyak mendoakanmu. Ya, Nanti kita ketemu lagi. Oke. Iya, Oke. terima kasih udah diundang ya Bang. Aku yang makasih. Kamu udah jauh-jauh datang ke sini dan menyempatkan waktu. Dan habis ini Leka udah mau syuting lagi. Oke. Leka sukses terus ya. Ya, thank you Bang Iqbal. Drum and Drum sukses juga ya. Tolong salaman dulu sama followers gue mungkin. Tolong salaman. Halo, kenalin aku Leca. Oke, senang kan lu udah salaman sama Leka, salaman online. Nice. Dadah.